Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, dua berita yang cukup ngeri-ngeri sedap. Kali ini datang lagi dari gebrakan Indonesia yang sepertinya pelan-pelan mau menyingkirkan Mama Rika nih bos, yang sedari dulu sudah puas menyedot sumber daya alam kita Indonesia. Bagaimana tidak? Setelah dulu Indonesia berhasil mencaplok setengah lebih dari total saham pertambangan emas terbesar Indonesia milik Amerika, kini Indonesia pun ternyata berencana mau lanjut mencaplok lagi saham di perusahaan pertambangan emas terbesar itu bos. Nah, bagaimanakah berita lengkapnya? Setelah ini kita bahas. Kemudian nanti berita kedua yang tak kalah panas. Setelah dalam video kemarin yang admin bahas, Duta Besar Israel blak-blakan mengungkapkan hasrat mereka untuk menormalisasi hubungan dengan Indonesia, bahkan sampai mengatakan bahwa usaha Indonesia dalam membantu Palestina itu sia-sia, hanya sebatas membuat pernyataan doang dan tidak mau membuka hubungan dengan Israel. Akhirnya kini pihak Indonesia pun juga blak-blakan membeberkan alasan menohok alias menusuk hati mengapa Indonesia tidak mau membuka hubungan dengan Israel. Bahkan secara tak langsung Indonesia juga mengungkapkan kebusukan sikap Israel selama ini kepada dunia bos. Nah, apa sajakah itu? Penasaran berita lengkapnya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas berita lengkapnya satu persatu bosku. Oke, berita pertama datang dari tambang emas terbesar di Papua Indonesia, yaitu PT Freeport Indonesia. Seperti yang kalian tahu, PT Freeport Indonesia ini pun merupakan perusahaan tambang yang bergerak di bidang eksplorasi dan pertambangan, dan merupakan salah satu tambang emas yang terbesar di dunia, yang menambang dan memproses biji sehingga menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, serta perak bos. Nah, saat ini Indonesia pun telah berhasil mencaplok sebesar 51% saham PT Freeport, di mana sebelumnya perusahaan tambang ini pun dulunya adalah milik Mama Rika di bawah naungan perusahaan Freeport McMoran. Dan perlu kalian ketahui bos, pencaplokan saham Freeport ini pun sangat-sangatlah susah dan cukup mengerikan. Presiden pun pernah bercerita soal sulitnya menggenggam 51% saham tambang asing di Indonesia ini bos, di mana menurutnya pemerintah pun harus bernegosiasi selama 3,5 tahun atau lebih dari separuh usia jabatannya agar mayoritas saham Freeport Amerika bisa digenggam Indonesia. Bahkan beliau, Pak Jokowi, juga membeberkan bahwa dirinya sampai mendapat ancaman-ancaman yang menakutkan ketika beliau memerintahkan untuk mengambil 51% saham Freeport kala itu. Dan ancaman-ancaman itu pun sangat-sangat mengerikan bos. Mulai dari ancaman pihak yang akan mengguncang Papua akan lepas, dan Amerika Serikat murka. Namun beliau pun ternyata tetap kekeh. Sampai akhirnya pihak negara kapitalis Mama Rika itu pun kalah, dan kini sebanyak 51% saham PT Freeport digenggam Indonesia. Namun, sepertinya ambisi negara kita Indonesia pun tak hanya sampai di sini saja bos. Pasalnya pemerintah pun kini kembali berencana untuk mencaplok saham Freeport lagi. Nah, bagaimanakah dan seberapa besarkah saham yang mau dicaplok? Apakah semuanya? Lanjutkan lagi videonya sampai habis bos. Oke, admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Presiden Indonesia Pak Jokowi pun kini nampaknya bakal membuat gebrakan baru di sektor pertambangan. Di mana yang terbaru, kabarnya pemerintah Indonesia telah berencana akan menambah saham alias mencaplok lagi sebagian saham di PT Freeport Indonesia. Di mana saat ini saham milik Indonesia di perusahaan tambang Amerika itu sudah mencapai 51% bos. Dan rencananya Indonesia pun kini bakal mencaplok lagi alias menambah lagi sekitar 10%. Nah, hal ini pun diungkapkan oleh seorang Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Bidang Perekonomian BKPM, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia, yang mengungkapkan bahwa ke depan dalam negosiasi, kalau kita bisa tambah 10% jadi 60%. Kita meminta kepada mereka untuk penambahan itu. Tidak ada valuasinya, dengan kata lain kita bicarakan BUMN bisa mengambil semurah mungkin, ujar beliau. Namun, menurutnya ini hanya bocoran saja bos, dan nanti akan diumumkan secara resmi. Ini masih dalam pembahasan dan belum pasti, tapi pembahasannya sudah hampir matang, ujar beliau. Nah,
cukup sangar nih bos. Sebuah gebrakan yang sangat berani dari seorang pemimpin di akhir masa jabatannya. Seluruh rakyat, menteri dan manusia Indonesia wajib mendukung nih, wajib satu rasa. Pasalnya jika nanti presiden kembali mendapat ancaman, maka ancaman itu pun artinya bukan hanya untuk presiden, tapi kepada kita seluruh rakyat Indonesia bos. Kita wajib maju dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia ini. Mantap, mantap jos. Oke, kemudian berita kedua yang tak kalah panas datang dari jawaban menohok pihak Indonesia mengenai ajakan normalisasi Israel yang masih ngebet sampai detik ini bos. Nah, biar nyambung nonton video admin kemarin, itu di sudut kanan atas mengenai Israel yang mengatakan bahwa usaha Indonesia selama membantu Palestina sia-sia karena Indonesia tidak mau membuka hubungan dengan Israel. Nah, oke, lanjut admin kutip dari CNN Indonesia. Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Indonesia yaitu Bapak Bagus Hendraning mengungkapkan alasan yang cukup menohok untuk menolak normalisasi hubungan dengan negara Israel. Indonesia pun dikatakannya menolak, pasalnya beliau menilai Israel selalu ingkar janji untuk menyelesaikan konflik dengan Palestina. Wacana yang dikembangkan oleh pemerintahan Israel adalah sangat tidak bersahabat. Beliau pun menyebut bahwa Tel Aviv bertindak non-kompromis, mendorong permukiman ilegal di tanah Palestina, mengganggu tempat ibadah, melakukan rasialisme apartheid, serta diskriminasi bos. Kemudian Bapak Bagus pun mengatakan dalam wawancaranya dengan CNN Indonesia bahwa kalau mereka mau berubah itu baik sekali. Tapi saya pribadi agak pesimistis. Apakah itu bisa dilakukan? Karena pengalaman yang ada selalu adanya yang mengingkari janji, tidak pernah menepati janjinya. Bahkan yang paling dekat ketika perjanjian Sharm el-Sheikh, pertemuan di Mesir kemarin baru saja, ujar beliau. Mereka salah satunya ingin menciptakan suasana kondusif, tidak ada aksi kekerasan, namun belum berbilang minggu, nyatanya sudah terjadi aksi kekerasan bos. Pak Bagus pun juga tidak yakin apakah Israel akan menerima solusi dua negara, karena menurutnya Israel tidak serius dengan cita-cita solusi itu, yang akan menjadikan Israel dan Palestina bisa berdiri sebagai dua negara berdaulat yang hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya mengenai Israel yang mengatakan bantuan Indonesia kepada Palestina selama ini sia-sia, hanya membuat pernyataan saja. Pak Bagus pun menjawab bahwa saya kira kita bukan tidak konkret. Kita ini memberikan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Di mana selain di level politik, Indonesia pun juga memberikan dukungan kepada Palestina di level yang lain bos, termasuk kebudayaan dan kesehatan. Dan dukungan itu pun dianggap sebagai upaya untuk mempersiapkan Palestina bisa mengelola negaranya ketika nantinya mereka merdeka. Nah, mantap jos nih bos. Sepertinya Indonesia pun tetap kekeh tidak mau membuka hubungannya dengan negara Israel karena dikatakan sering ingkar janji. Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia maju, salam Indomax, Indo Make Sense.